Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il amilin wa jami'il musannifin wa jami'il nabi sallallahu alaihi wa sallam malaikat muqarrabin khususan syaitan syabdal qadir rijlan radiyallahu anhu ajmain. Syailanamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharaini amin. Al-ghibatu utawi iki iku nerangaken ghibah ngerasani. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ghibah atau membicarakan aib orang lain, istilahnya ngerasani, membicarakan keburukan orang lain. Apa itu ghibah? Hiya utawi ya al-ghibah dzikru akhika iku nuturaken dulur sira bima kelawan barang yakrohu kang sengit sopo akhika ing ma. Yang disebut dengan ghibah yaitu menyebutkan keburukan orang lain sehingga orang lain tersebut tidak suka kalau keburukannya itu disebut-sebutkan, dicerita-ceritakan. Jadi yang disebut hibah itu berarti kita mencari kelemahan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, lalu kita ceritakan pada teman kita, pada saudara kita. Padahal orang yang disebut keburukannya tersebut tidak menyukai, ya jelas tidak suka karena keburukannya diumbar-umbar, disebarluaskan kejelekannya. Nah ini yang disebut dengan hibah. Kau kolika kaya pengucap sira fulanun tawi fulan araju iku wong kang pincang. Seperti ucapan orang itu loh pincang, orang itu loh jalane tidak benar, atau orang itu loh cacat. Nah ini kan termasuk sesuatu yang tidak disukai kalau diceritakan pada orang lain. Ini masuk ghibah. Meskipun sebenarnya memang benar, memang cacat, tapi jelas tidak suka kalau aibnya, kejelekannya, kekurangannya itu diceritakan, diomong-omongkan. Jelas tidak suka. Au fasikon utawa wong kang fasik. Fasik iku wong sing banyak melakukan dosa-dosa, atau menyebutkan ini loh tetanggaku itu loh sebelah itu wonge senengane maksiat, senang melakukan dosa-dosa. Nah ini juga termasuk menceritakan keburukan. Au fakirun, atau temanku itu loh fakir sekali, miskin orangnya, dengan catatan merendahkan, ya. Au qasirus siabi utawa cekak kelambine,
Nah, wong iku lho ngelani yo klambine cekak no digawe ae. Gak ono klambi liyane ta. Nah, ini juga termasuk bicarakan aib orang lain. Dengan catatan turidu hal yang ngarepaken sira bidzalika kelawan mengkono fulanun a'raju au fasikon sak teruse tangki sohu iku ngesoraken akhika. Jadi dengan catatan yang diucapkan tadi itu merendahkan, menghina. Ini catatannya ghibah. Ya memang benar tadi yang disebutkan bajunya kok cekak ya, atau kegedean klambine. Nah, itu memang sebenarnya ya benar. Tapi ini maksudnya mengatakan seperti itu dengan cara merendahkan, diomongkan pada orang lain. Ini yang disebut dengan ghibah. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe hibah sama niatun iku ana 8. Yang menyebabkan terjadinya hibah, yang menyebabkan terjadinya membicarakan aib orang lain itu ada 8. Apa saja 8 itu? Al-hasadu, rupane nomor 1 dengki, hasad, iri. Ini kemarin sudah kita bahas tentang hasad, tentang sifat iri hati, sifat dengki sudah kita bahas. Dan ini kalau ada sifat hasad, sifat dengki yang melekat pada seorang, maka jelas orang yang punya sifat dengki itu sering membicarakan aib orang yang dihasati, orang yang diiri. Contoh, kita dengki pada seorang si A, iri pada si A, ya, iri. Jelas kita itu mudah sekali untuk ngerasani orang yang kita dengki itu. Duduk-duduk pengen menceritakan itu ya, pengen menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang kita dengki ya. Kadang kita juga nyari pengaruh pada orang lain supaya orang lain yang kita ceritani itu juga bisa merasa benci pada orang yang kita iri, kita dengki itu. Jadi penyebab yang pertama adalah karena adanya hasad, karena adanya iri dengki sehingga terjadi atau timbul ghibah. Wa syifa'ul ghairi lan tombone serenge nafsu. Yang kedua yaitu penyebab ghibah, yang kedua yaitu syifa'ul ghair, tombone ngurang-muring, maksudnya sebagai melampiaskan rasa kesal, rasa jengkel, sehingga terjadi sifat ghibah. Kita jengkel pada seorang, kita marah pada seorang, kita benci pada seorang. Nah, supaya terlampiaskan, kita akan menceritakan keburukannya pada orang-orang lain, disebarkan, dan itu akan merasa puas aku. Nah, ini penyebab ghibah yang kedua. Yang ketiga wa iradatu tarafu'i lan ngarepaken keluhuran, mengharapkan kemuliaan, mengharapkan pangkat dan sebagainya. Nah, karena kita mengharapkan kemuliaan, maka kita menjatuhkan orang lain dengan cara kita menjelek-jelekan, diceritakan kejelekannya pada orang lain supaya orang yang kita ceritakan itu akan direndahkan dan kita yang ditinggikan. Ini mungkin terjadi saat yang sering terjadi nggih, yang insyaallah nggih niku nggih nyuwun sewu, biasanya pemilu. Nah, kayak pemilu saling menjatuhkan satu sama lain. Caranya gimana cara menjatuhkannya? Mengumbar aibnya. Nah, calon satu mengumbar aib calon dua itu seperti ini orangnya, tidak jujur, korupsian,
suka janji-janji dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya supaya pangkatnya itu nanti tidak dicapai, maksudnya yang mendapatkan pilihan terbanyak itu nanti dirinya sendiri. Iradatu tarafu'i, mengharapkan keluhuran supaya dapat kemenangan. Jadi karena adanya seperti ini, persaingan seperti ini, maka timbullah ghibah, sikap ghibah, membicarakan keburukan lawannya. Nah, ini sangat rawan terjadi di antara kita. Jadi perlu kita harus hati-hati. Wal mubadaratu lan age-age ila ta'lilil mu'dah, ingata ila ta'lilil mu'dah, saking sungi wengi wong kang den larakaken anil wusuli saking temeka ila muradihi marang kang den karepaken mu'dhi. Jadi yang penyebab ghibah berikutnya, yang kelima, maaf yang keempat, itu menggagalkan supaya orang lain itu tidak sampai pada tujuannya, tidak sampai pada yang dimaksud. Ya bisa jadi terjadi saat pemilu kayak seperti tadi, tapi bukan berarti kita yang ingin pangkatnya, bukan. Mungkin yang menghibahkan itu bukan calonnya, calon lawannya, tapi orang-orang lain biasa. Contoh ada calon kepala desa 1, ada calon kepala desa 2. Nah, yang mendukung 1 ini karena ingin yang 1 naik, dan yang kedua itu nanti tidak mencapai, gagal, maka pendukungnya ini yang bisa saja menimbulkan ghibah, bisa melakukan ghibah. Itu tadi mengumbar-umbar keburukannya calon yang kedua, diumbar-umbar, disebarluaskan keburukannya, disebarluaskan aibnya. Nah, ini gara-gara ingin menggagalkan, tidak sampai pada yang dituju. Penyebab ghibah yang ke-5, wal qasdu lan nasjo ila tabri'ati nafsi, ing atase lebaraken nafsu. Jadi yang penyebab yang ke-6, wal qasdu ila tabri'ati nafsi, penyebab yang ke-5 yaitu wal qasdu ila tabri'ati nafsi, sama yaitu ambisi demi nafsunya, demi memenuhi hasrat nafsu, kemarahan dan sebagainya, maka akan bisa melakukan hibah dengan mudah, dengan gampang, gara-gara punya tujuan yang tidak baik. Wal mujamalatu rufaqoi, lan baguse kekancan. Maksudnya gimana mujamalatu rufaqo? Maksudnya berteman dengan baik itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan ghibah, ngerasani. Contoh, saking akrabe biasa ngopi bareng, ya. Kopi ini sak cengkir, tapi longgone beberapa jam. Nah, apa yang dibahas? Nah, bisa jadi yang dibahas itu orang lain, ya, membahas orang lain. Kalau membahas kebagusan, kebaikannya mungkin tidak masalah, tapi yang dibahas itu keburukan orang lain. Nah, ini bisa jadi terjerumus dalam ghibah karena mujamalatur rufaqo. Saking akrabe koncoan cerita gak onteke, lor sampai kidul, kulon sampai wetan,
dibahas semua. Kalau habis yang dibahas, maka kadang-kadang akan terjerumus membahas keburukan orang lain. Dan ini yang disebut dengan ghibah. Selanjutnya wal hazalu, penyebab yang ketujuh, penyebab terjadinya ghibah, wal hazalu lan guyonan. Nah, ternyata guyonan itu juga bahaya. Nah, karena kita guyonan itu sewajarnya saja, karena kalau guyonan yang terlalu ini juga nanti bisa menimbulkan ghibah atau membicarakan aib orang lain. Kalau zaman sekarang malah guyonan menghina orang lain itu malah dijadikan perlombaan. Dijadikan perlombaan. Itu di televisi ada acara roasting lah itu. Merosting itu menghina orang lain dengan nada guyonan supaya diketawakan, ya. Supaya diketahui oleh orang lain, supaya diketahui oleh penonton. Nah, ini kadang-kadang nggak sadar kalau memang itu adalah masuk kategori ghibah. Yang di roasting kadang hadir di situ, yang dihina itu ada di situ, dihadirkan, dilombakan siapa yang pandai merosting. Merosting itu ya istilahnya ya termasuk ghibah, membicarakan keburukan, kejelekannya terang-terangan agar dengan bahasa yang lucu agar diketahui oleh orang lain, oleh penonton. Nah, ini bahaya sekali seperti ini. Meskipun yang dihina, yang di roasting itu tidak sakit hati, ya kita kan nggak tahu sakit hatinya itu seperti apa orang lain. Ya. Meskipun kadang wajahnya tertawa, tapi tidak tahu isi hatinya. Jadi jangan kita itu semena-mena membicarakan orang lain, terus orang lain itu tertawa, kita itu tidak merasa berdosa. Mungkin saja orang yang tertawa itu menahan sakitnya yang di dalam. Jadi kita tidak tahu. Sama muslim memang dianjurkan jangan sampai menyakiti, apalagi menyakiti hati yang sulit untuk disembuhkan. Wal istiza'u lan ngino, ngeguyu, menghina. Nah, ini juga merupakan penyebab terjadinya ghibah. Oleh salan ora ana minal hibati iku setengah saking ghibah laumul mukasiri apa madoni wong kang pepeko an ala takasiri ing atase pepekoe mukasir. Kita menegur orang yang melakukan salah supaya kesalahannya tidak diulangi lagi, supaya bisa lebih bagus lagi, itu bukan termasuk ghibah. Karena ini menegur ada orang yang tidak baik melakukan kesalahan, terus kita tegur supaya jadi bagus, itu bukan masuk kategori ghibah. Wa irsyaduhu lan nuduhaken muksir ilama marang barang fi kang tetep ing dalem maslahatuhu utawi kebagusane muksir. Dan juga tidak termasuk ghibah ketika kita menunjukkan seseorang pada hal yang bagus supaya orang yang kita beri petunjuk atau orang yang kita bimbing itu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa pindah ke hal yang lebih baik lagi. Ini juga bukan termasuk ghibah. Contohnya seorang guru pada muridnya. Nah, seorang guru pada muridnya kadang-kadang ngomong terus terang, kesalahan kamu ini, kesalahannya ini. Nah, supaya dijadikan pelajaran, tidak sampai terjerumus pada kesalahan tersebut, bisa lebih baik lagi. Nah, ini bukan termasuk ghibah. Di annallaha ta'ala krana satemene Allah azza wa jalla lam yanha iku ora nyegah sapa Allah anis nasihati saking nasihat. Karena Allah itu tidak melarang
untuk saling menasehati. Bahkan sangat dianjurkan kita sesama saudara itu saling menasehati. Tentunya menasehati dengan cara yang baik, tidak menyinggung perasaan, tidak menyinggung hatinya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Walakinau lan tetapi ini Allah naha iku nyegah sapa wa anil ibadi saking iba. Tetapi Allah itu menyegah ghibah. Wa balagha lan yang ngatakan sapa Allah, ngatakan sapa Allah fil ingkari ing dalam mingkari, ing dalam gedeng alaihi ing atase ghibah. Dan Allah itu tidak menyukai perbuatan ghibah, sangat tidak menyukai. Wa balagha ada lafaz balagha, sangat tidak menyukai, sangat mengingkari dari perbuatan ghibah. Sehingga Allah dawuh faqala mongko dawuh sapa Allah wala tahtab lan ojo ngerasani sira, lan ojo ngerasani ba'dukum sapa sebagiane sira kabeh ba'don en sebagian. Jadi sebagai orang Islam jangan sampai kita itu saling mengolok-olok, saling ngerasani satu dengan yang lainnya, sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Ayuhibbu anata remen ahadukum sapa salah siji sira kabeh ayakula yen to mangan sapa ahadukum lahma akhihi ing daginge dulure ahad maitan hale mati fakarih tumu mongko sengit sira kabeh ku ing lahma akhi. Bahkan Allah melarang kita mencari-cari kejelekan orang lain, mengumbar-umbar keburukan orang lain, menyebarluaskan aib, keburukan, kejelekan orang lain. Sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, apakah kamu suka makan daging saudaramu yang telah mati? Fakarih itu maka jelas kita tidak menyukainya. Berarti orang yang hibah, orang yang senang membicarakan aib orang lain itu diumpamakan seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya. Seperti ini ya, sangat keji, sangat mengerikan hukuman atau perumpamaan bagi orang yang hibah, orang yang suka membicarakan aib saudaranya, orang yang suka mengumbar keburukan orang lain. Ini diumpamakan seperti makan bangkai, makan daging bangkai saudaranya. Istilah makan daging saudaranya itu sudah mengerikan, apalagi ditambahi maitan dalam kondisi mati atau bangkai. Nah, ini sangat mengerikan. Makanya kita benar-benar dianjurkan, diperintahkan untuk menjauhi sifat ghibah. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita katakan itu ghibah. Mungkin karena terbiasanya kita membicarakan aib orang lain, dan memang membicarakan aib orang lain itu sepertinya nikmat sekali, gak ada hentinya. Kadang bahas tetangga, gak entek-entek, apalagi bahas atasannya. Nah, kita bekerja di sebuah perusahaan, terus kita bahas terus pimpinan kita bahas terus dengan rekan-rekan yang lain. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar karena memang terbiasa. Kalau kita membiasakan menjaga lisan kita, tidak mudah mengatakan buruk pada orang lain, tidak mudah untuk menceritakan keburukan orang lain, ya jelas kita bisa selamat dari ghibah. Tapi kalau kita sudah terbiasa sering, nah ini justru sulit untuk menghindari.
Bahkan diceritakan kebiasaan-kebiasaan orang Arab zaman dulu, di zaman Rasulullah itu ketika safar, ketika musim safar itu musim bepergian, itu satu sama lain saling membantu. Dan ini ada sangkut pautnya dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu ikut safar, dan para budak-budak yang lain. Budak itu pembantu zaman dulu, budak yang dijual belikan. Kemudian yang ikut safar ini kelelahan, kecapean, terus tertidur di suatu tempat. Tidur di suatu tempat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sama sahabat Umar bin Khattab ini terbangun dari tidurnya karena merasa lapar. Kemudian yang lain belum bangun, termasuk budak-budak itu belum bangun, saking capeknya, saking lelahnya perjalanan jauh. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab niki ngomong si budak ini tukang tidur, gak bangun-bangun. Membicarakan seperti itu. Budak ini tukang tidur, gak bangun-bangun. Ayo dibangunkan supaya meminta makanan pada Rasulullah. Setelah itu bangun, si budak tadi bangun dan meminta makanan pada Rasulullah. Rasulullah, saya diutus Abu Bakar dan Umar untuk meminta makanan. Rasulullah menjawab, Abu Bakar dan Umar sudah makan. Akhirnya budak tadi kembali pada sahabat Abu Bakar dan Umar. Ditanya sama sahabat Abu Bakar dan Umar, mana makanan yang kamu bawa dari Rasulullah? Saya tidak bawa apa-apa karena kata Rasulullah jenengan sudah makan. Akhirnya kaget kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar ini kaget. Kenapa kok kaget? Karena memang belum makan. Belum makan. Sehingga kedua sahabat tersebut, Abu Bakar dan Umar, segera langsung menemui Nabi Muhammad. Jelas ini ada apa-apa. Sudah merasa tidak enak. Ketika sudah sampai di hadapan Rasulullah, tanya Kanjeng Nabi, mana makanannya? Kok tidak diantar, tidak boleh diambil sama budak tadi? Kalian sudah makan. Seperti itu dijawab Nabi Muhammad. Keduanya berkata, demi Allah Nabi, kami belum makan apa-apa. Dijawab oleh Nabi lagi, kalian sudah makan, sambil marah, nada tinggi. Keduanya sahabat tersebut, demi Allah Nabi, saya belum makan. Masih tetap belum merasa makan. Akhirnya Nabi mengatakan, kalian berdua sudah makan daging saudara kalian. Dikatakan seperti itu oleh Kanjeng Nabi. Abu Bakar dan Umar langsung lemes, terurai air mata, nangis. Ingat tadi yang dikatakan ketika bangun tidur, mengatakan bahwa si budak itu tukang tidur. Hanya mengatakan seperti itu, hanya niki. Menurut kita kan hanya, ya, menurut kita hanya. Tapi sedalam itu Kanjeng Nabi melarang untuk membicarakan aib orang lain. Itu kalau budaknya tahu juga mungkin nggak suka dikatakan seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi hal yang semacam itu saja dilarang oleh Kanjeng Nabi, apalagi sampai mengumbar-ngumbarnya itu tidak ada hentinya, menjelek-jelekan yang sangat tidak patut diumbar itu
diceritakan pada orang lain. Nah, niki harusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. Jangan mudah kita mengatakan hal yang nggak baik tentang orang lain, karena itu semua ada hisabnya, ada hukumannya. Bahkan juga ada seorang syekh itu pernah bercerita, pernah takziah pada seorang wanita yang meninggal dunia. Syekh tersebut bercerita ketika saudara-saudaranya mau memandikan jenazah wanita, seorang wanita yang meninggal itu, tiba-tiba keluar lidahnya itu keluar sampai dagu, ya sampai janggut dan sampai dagu, terus baunya membusuk. Kemudian saudara-saudara atau kerabat-kerabatnya yang memandikan tadi keluar, minta bimbingan dari syekh tadi. Syekh, ini bagaimana? Ini almarhumah ini lidahnya keluar dan tidak bisa dikembalikan. Sudah saya kembalikan berulang-ulang tapi tetap kembali lagi dan baunya membusuk. Syekh penasaran, si syekh tadi penasaran, ada apa? Memangnya waktu hidupnya dulu seperti itu dah? Oh tidak. Terus malah menceritakan bahwasanya si almarhumah yang meninggal itu suka membicarakan aib orang lain, suka menceritakan aib orang lain. Bahkan sangat terkenal wanita tersebut. Istilahnya napa nggih? Ratu gosip ngoten nggih. Ratu gosip di kampung. Nah, hukumannya sudah diperlihatkan di dunia. Itu belum lagi hukuman di akhirat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas lebih parah lagi. Yaitu yang diceritakan dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, ya. Ketika dalam perjalanan Mi'raj, Nabi kan bertemu dengan golongan orang yang kukunya panjang. Nah, kuku panjang, kuku yang dari timah, kukunya itu dari timah, dari tembaga. Nah, itu digunakan untuk mencakari wajahnya sendiri, sampai wajahnya itu terkelupas kulit dan dagingnya, dicakari dengan kukunya sendiri yang tajam hingga terlihat tulang-tulang wajahnya itu terlihat. Sangat mengerikan. Nabi Muhammad lantas heran, bertanya pada malaikat Jibril, "Ma haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai malaikat Jibril? Kenapa dengan mereka kok melakukan seperti itu? Dengan kukunya panjang dari timah, dari tembaga, digunakan mencakari wajahnya hingga wajahnya robek ke sana kemari, kulitnya terkelupas, bahkan dagingnya pun ikut. Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang suka mengumbar aib saudara-saudaranya, suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain, suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain untuk diceritakan kepada yang lainnya. Nah, itu sebagai gambaran hukuman orang yang ghibah. Nah, seperti itu. Jadi sangat perlu kita waspadai. Memang kelihatannya ghibah itu ya ringan seperti yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Kadang tidak tahu kalau itu masuk kategori ghibah. Padahal ghibah itu sekecil apapun kita bicarakan aib orang lain, itu termasuk ghibah juga, dan hukumannya pun sama dengan hukuman ghibah yang lain.
memang sepertinya ringan hibah itu, tapi ternyata ya lebih kejam dari yang lain. Kita kalau melihat berita-berita televisi ada orang dibunuh dengan mutilasi, kita merasa ngeri, bukan? Jelas kita merasa ngeri kan, ya? Ngeri, kejam, keji sekali orang yang melakukan itu. Kok tega seperti itu? Tapi kalau istri kita contohnya membicarakan aib orang lain, kita diam saja, kita nggak merasa keji, padahal ini memakan bangkai orang lain, memakan daging bangkai saudara kita seagama. Nah, ini jelasnya harus lebih kecil lagi nih. Makanya hibah itu digolongkan dalam kategori dosa besar, dosa yang sangat besar, sama dengan dosa pembunuhan. Nah, kan Imam Dhahabi dalam kitab Kabair itu memasukkan hibah ini dalam kategori dosa-dosa besar yang harus dihindari. Mumpung di bulan Ramadan ya, lebih kita di bulan Ramadan seperti ini, jangan sampai kita gunakan untuk menghibah, menceritakan aib-aib orang lain. Nah, nanti apa yang kita dapat selama puasa kita? Sudah 15 hari, sudah separuh dari Ramadan, tapi kita sebelumnya masih sering bicarakan aib orang lain, sering menceritakan kejelekan-kejelekan tetangga kita. Ya, kita tidak sadar bahwasanya Rabbi shaimin khadduhu min siyamihi al-jub wal atash. Banyak sekali orang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja, hanya haus dan lapar saja. Selama puasanya tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ya gitu, tidak rukun sama tetangganya, mengolok-olok, hasud dan lain sebagainya. Bahkan yang hibah ini yang sering membicarakan aib orang lain ini. Nah, ini harusnya kita bisa belajar untuk menghindari, ya, supaya benar-benar kita itu tidak mau tahu, menutup mata dan telinga tentang keburukan orang lain. Kita biasakan seperti itu agar tidak menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihentikan. Bahkan hibah itu juga tidak hanya ucapan. Kalau zaman sekarang tidak hanya ucapan, bisa jadi dengan isyarah rumus bahasa tubuh. Nah, itu juga bisa masuk kategori ghibah. Seperti halnya Siti Aisyah, ya. Siti Aisyah niki Ummul Mukminin, garwane Kanjeng Nabi. Ini juga pernah melakukan ghibah dengan gaya bahasa yang isyarat itu ya. Karena Siti Aisyah itu orangnya kan cemburuan. Istri Rasulullah yang paling cemburuan itu Siti Aisyah. Mungkin karena paling muda, jadi cemburuan. Di antaranya beliau pernah cemburu pada Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia itu istri Kanjeng Nabi, cantik tapi pendek. Nah, niki Sayyidah Aisyah pernah berkata pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofia kada wa kada." Cukup bagimu wahai Rasulullah dari Sofia yang segini. Pakai isyarat. Tidak disebutkan pendek gitu enggak, tapi hanya segini. Nah, kata Rasulullah, laqad qulti kalimatan la mujijat bima'il bahri la majajathu. Wahai Aisyah, seandainya kalimat yang kau ucapkan tadi itu, ya, dilemparkan ke lautan, maka lautan itu akan tercemar seluruhnya. Oh, seperti itu. Hibah seperti ini, Bapak. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Kalau sampahnya orang Perumahan Banjarsari
dilempar ke lautan, saya rasa nggak sampai mencemari seluruhnya, mungkin hanya sebagian. Nah, berarti begitu besar bahayanya kalimat ghibah yang harus kita hindari, sehingga kalimatnya yang diucapkan Siti Aisyah hanya seperti itu kalau dilemparkan ke lautan, katakannya Nabi, akan mencemari seluruh isi lautan. Begitu bahayanya ghibah, menceritakan kejelekan, menceritakan kekurangan orang lain, itu sangat dilarang, sangat harus dihindari. Kemudian bagaimana kalau yang dikatakan itu benar? Contohnya, kita bicarakan keburukan orang lain. Tetanggaku itu mencuri, suka mencuri, padahal yang benar dia itu suka mencuri. Ini bagaimana? Padahal yang diucapkan itu benar. Sama saja, bahkan itu ghibah yang sesungguhnya, yaitu ghibah menceritakan, ghibah itu kejadian yang sebenarnya. Kita mengatakan orang lain seperti yang kita katakan itu buruk, ya memang orangnya buruk, itu namanya ghibah. Kalau tidak sesuai dengan yang kita ucapkan, itu nanti ada dua, dusta dan ghibah. Kita mengatakan tetangga kita itu suka mencuri padahal dia tidak mencuri, maka kita dapat dua dosa. Yang pertama ghibah, yang kedua dusta. Kalau benar tadi cuma ghibah, ya sudah besar, tapi ini lebih besar lagi kalau tidak sesuai. Sehingga Imam Sufyan As-Tsauri niku membagi ada ghibah, ada dusta, dan ada yang ketiga itu alifku. Alifku niku dapat kabar apapun belum tahu kebenarannya sudah disebarkan pada orang lain. Dan niki zaman sekarang rawan niki, hati-hati menggunakan HP. Ada berita, nah, mungkin yang terjadi sekarang, menteri ini seperti ini, kita nggak tahu kan menteri itu seperti apa, sudah di-share di HP kita, kita sebarkan pada grup ke orang lain. Nah ini masuk alifku juga, dosanya bahkan nanti tersebar banyak. Nah itu dosa kita seperti itu. Naudzubillah. Makanya kita harus hati-hati, karena hibah itu tidak hanya dari lisan, bisa jadi dari isyarat ataupun dari kata-kata, dari ketikan tulisan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita waspadai masalah hibah. Begitu dahsyatnya dosa perbuatan hibah, menceritakan aib orang lain, ini hendaknya kita hindari. Semoga kita semua bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbaiki hati kita, supaya Ramadan tahun ini bisa mengantarkan kita menjadi umat yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. An-namimatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.